Hai semuanya, selamat datang di Tarot Uni. Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga alam semesta selalu menyertai kalian semua ya. Oke, kali ini ketemu lagi bersama Uni di Pick a Card Tarot Reading. Ya, kali ini Uni akan membawakan tema Pick a Card yang berjudul Kenapa Dia Meninggalkanku? Ini cocok banget untuk kamu yang sekarang lagi galau dan juga nggak menemukan jawaban kenapa sih dia meninggalkan kamu atau menjauhi kamu sampai saat ini. Ini bersifat general dan juga timeless. General berarti ini bisa untuk siapapun dan dalam situasi kondisi apapun. Mau kamu sudah punya pasangan kah? Atau misalnya kayak masih bertanya-tanya kenapa mantan yang kemarin itu kayaknya kenapa dia tinggalin aku tanpa sebab ya? Atau misalnya kamu sekarang masih single juga dan masih belum bisa move on karena masih berpikir atau bertanya-tanya kenapa sih dia itu meninggalkan kamu, itu bisa banget untuk ikutan pick a card ini. Dan ini bersifat timeless, jadi kalau kamu ngeklik video ini 2 bulan setelah Uni upload pun, ini masih bisa untuk ditonton. Oke? Ya, di sini sudah tersedia 3 pile. Nanti kalian bisa pilih pile yang pertama, pile yang kedua, dan pile yang ketiga. Dan dari setiap pilihan ini kalian akan tunggu aja. Uni akan shuffling kartu tarot. Uni pakai gilded dan juga oracle di sini. Ya, ini untuk buka energi dia atau keadaan dia pada saat ini seperti apa. Dan nanti kalian bisa pilih sesuai intuisi kalian dari ketiga gambar atau ketiga kata yang ada di hadapan kalian ini. Nah, nanti dari salah satu pile yang kalian pilih ini kalian tunggu aja untuk live shufflingnya, kocok kartu secara live di depan kamera ini, dan juga Uni akan jelaskan langsung alasan kenapa dia meninggalkan kamu. Oke, ya, tanpa berlama-lama lagi di sini Uni mau kasih tahu untuk pile yang pertama ada karma. Pile yang kedua ada universe in me. Dan pile yang ketiga ada life purpose. Oke, di sini ada pile yang pertama, pile yang kedua, dan pile yang ketiga. Oh ya, sebelum lanjut ke video, Uni juga mau menjelaskan jika kalian berminat untuk private tarot reading, boleh banget untuk kontak Uni. Uni udah tulis untuk WA dan lainnya ada di description box. Di sana kalian bisa cek dan nanti kalian bisa tanyakan kepada admin cara dan juga untuk price list dari tarot reading. Nah, untuk tarot reading di Tarot Uni kalian nggak perlu nunggu lama-lama karena di hari yang kalian transfer di hari itu juga Uni akan layani kalian. Oke? Ya, karena tarot reading ini bersifat general, jadi ini bisa resonate, bisa juga enggak buat diri kamu. Nah, bisa juga vice versa atau energinya kebalik. Nah, jika kalian memang pengen yang resonate banget untuk kamu dan memang itu semua akan dibukakan khusus untuk kamu, kamu boleh banget untuk personal tarot reading. Silahkan. Ya, untuk tanpa membuang-buang waktu, kita lanjut aja untuk pick a card-nya. Silahkan dipilih. Pile yang pertama ada karma, pile yang kedua universe in me, dan pile yang ketiga ada life purpose. Gunakan intuisi, silahkan memilih. Hai, selamat datang untuk kamu yang memilih pile pertama yang diwakilkan oleh karma. Ya, ini kartu kamu. Aku akan shuffling, kocok kartunya. Mungkin aku akan kocok kartu ini dulu ya. Oke, sebelum aku kocok kartu, kita sama-sama kirim energi. Ya, bismillahirrahmanirrahim untuk kamu. Alasan si dia kenapa meninggalkan kamu sampai sekarang. Aku akan lihatkan kenapa sih dia itu tega meninggalkan kamu dan menjauhi kamu tanpa memberitahu alasan utamanya. Oke, ini kayaknya mau keluar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dia meninggalkan kamu?
Oke. Ini nanti aku buka ya. Alasan dia selama ini kenapa pergi dari kamu, menjauh dari kamu, meninggalkan kamu tanpa dia memberitahu alasannya, atau kalaupun dia udah kasih tahu alasannya, mungkin itu bukan alasan sesungguhnya. Oke, kita lihat kenapa sih dia ya. Aku ambil kartu paling bawah, kartu paling atas, dan 3, 4 random ya, 5, 6, 7. Oke. Untuk kamu yang memilih file pertama karma, kita lihat ya. Oke, di sini ada down, ada green man, dan ada ancestor. Oke, new beginning. Oke. Oke, aku sekalian bukakan kartu tarotnya ya, biar sekalian dilihatkan. Oke, di sini aja. Oke. Di sini ada Nine of Swords, ada the Moon, Seven of Pentacles, Three of Cups, ada Two of Wands, Ten of Cups, dan di sini ada Five of Wands. Oke. Ada kartu the Moon. Ya, hanya satu ya untuk Arkana mayornya. Ya. Oke, kalau dari tumpukan kartu ini, ya aku baca untuk energi dia. Dia ini sepertinya sedang dalam kondisi pada saat menjalani hubungan dengan kamu. Akhir dia menjalani hubungan dengan kamu, dia merasa bahwa membutuhkan sesuatu yang baru. Dalam artian dia merasa jenuh, bosan, atau ya bisa dibilang dia kayak membutuhkan sesuatu yang baru dari kehidupan dia. Sebenarnya sih kalau aku lihat di tumpukan kartu ini, memang ini kayak ada beberapa permasalahan, perdebatan, atau hal yang kurang nyaman yang terjadi di hubungan kalian sebelum akhirnya kalian berpisah ya. Mungkin aku akan rundown nanti satu-satu. Tapi memang secara umum yang aku lihat di sini kayaknya ini adalah sebuah hubungan yang sudah lama banget terjadi bagi dia dan mungkin bagi kamu juga. Kayak ini tuh bukan hubungan yang kayak cuman 6 bulan, 1 tahun terjadi gitu. Bahkan mungkin kayak lebih dari 1,5 tahun, mungkin kayak 2 tahun, bahkan mungkin bisa lebih, bisa 7 tahun, 8 tahunan gitu. Kalian udah menjalani hubungan atau 4-5 tahun. Tapi kayak kandas di tengah jalan. Nah, mungkin ini yang membuat kamu itu penasaran kenapa sih dia mau memutuskan hubungan ini. Karena yang terlihat di sini dia tuh kayak membutuhkan sesuatu yang baru. Dia membutuhkan kehidupan yang baru, kenyamanan yang baru, dan kelihatan kayak dia tuh udah jenuh banget dengan hubungan ini. Terus sebenarnya di sini juga ada Green Man ini. Ini energi dia dalam kondisi yang sebenarnya dia membutuhkan suatu sinergi baru untuk hidup dia. Suatu energi baru yang mana kayak itu bisa mengikat ataupun misalnya kayak mengarahkan hal-hal yang baik dalam hidup dia. Nah, contohnya itu kayak misalnya dia ngerasa kalau kamu itu ketika dibawa untuk keurusan keluarga atau pekerjaan kayak kurang cocok. Jadi kayak dia membutuhkan sinergi yang baru, makanya ada kartu new beginning gini, yang kartu down ini ya. Dia kayak membutuhkan sesuatu yang baru karena menurut dia kayak dia kehilangan sinergi atas kehidupan dia ketika dia menjalani hubungan sama kamu. Gitu. Dan yang aku lihat di sini, untuk ancestor ini kelihatan sih sebenarnya dia kayak memang membutuhkan perubahan atau misalnya sesuatu yang baru yang mungkin bisa menggantikan ketidaknyamanan yang dia rasakan. Ini sih kalau aku lihat ketiga energi ini sebenarnya bukan melulu tentang kamu,
Tapi kelihatan kayak dia tuh ada isu tersendiri di dalam hidup dia. Mungkin kayak dia ngerasa kamu ketika dibawa ke keluarga itu kayak kurang cocok, ada clash, atau misalnya kalian kayak kurang terlalu nyaman menjalani kedekatan atau hubungan itu. Atau bisa jadi kayak dia ngerasa kalau dia menjalani hubungan sama kamu, karir dia tuh nggak bisa berjalan dengan baik. Kayak menurut dia mungkin kamu nggak bawa rezeki buat dia, atau dia ngerasa banyak pertentangan, atau misalnya hal-hal yang terjadi gitu dalam kehidupan yang mana ketika kamu masuk ke hidup dia nggak begitu nyaman gitu dengan hal itu. Nah, di sini juga ada satu kartu sword ya. Dimana di sini gambarannya kayaknya dia memang udah lelah banget dalam menjalani kehidupan bersama kamu. Kayak dia ngerasa kayak banyak banget masalah yang terjadi ketika kamu masuk ke hidup dia. Mungkin di awal-awal dia nggak ngerasa ini tuh. Karena apa? Karena ada kartu The Moon. Dimana kayak The Moon ini suatu penyesalan. Yang mana kayak dia tuh baru tahu bahwa permasalahan atau ketidaknyamanan yang dia rasakan ini ternyata tuh kayak baru bisa dia rasakan sekarang gitu. Dia menyesali, bukan menyesali dia hubungan sama kamu ya, tapi yang dia sesali adalah kenapa dia baru sadar sekarang kalau kamu dan kehidupan dia itu tidak bersinergi. Kenapa kamu itu dan kehidupan dia tuh nggak nyatu gitu, nggak bisa yang sama-sama bisa berjalan, sama-sama bisa mendukung gitu. Kenapa nggak seperti itu gitu? Itu yang dia sesalkan. Kenapa ada kartu The Moon di sini? Karena memang ada penyesalan yang dia rasakan. Nah, sebenarnya di sini dia tuh juga ngerasa kayak agak bimbang ketika dia mau menyelesaikan hubungannya sama kamu. Gitu. Makanya di sini ada Three of Cups juga. Kayak dia tuh kayak mencari tahu sebenarnya tuh apa sih yang kurang, apa sih yang bermasalah. Karena kalau misalnya dihitung atau misalnya dilihat, dia tuh ke kamu itu kalau cuman kayak mikirin hubungan percintaan doang, dia tuh ngerasa puas. Gitu, dia ngerasa puas menjalani hubungan percintaan dengan kamu, dia ngerasa kamu pasangan yang baik, dia ngerasa kamu bisa mengerti dia, bisa membawa kehidupan buat dia gitu. Tapi ketika dia pecah untuk kehidupan dia bikin cabang, dia ngerasa cabang itu nggak ketemu gitu. Jadi kayak dia ngerasa ketika menjalani hubungan sama kamu, ada masalah-masalah tertentu yang dia rasakan, dan dia menilai bahwa kayak kehidupan ini tuh nggak bisa nyatu gitu, percintaan dia dengan pekerjaan dia, dengan keluarga dia, dengan pertemanan dia tuh nggak nyatu. Jadi ya dia ngerasa harus ada yang dikorbankan atau harus ada yang diselesaikan. Nah, makanya di sini ketika dia memilih, dia tuh kayak bingung mau memilih cabang yang mana gitu, mau ke kamu atau ke keluarga atau ke karir atau ke kehidupan dia. Dia kayak bingung gitu, mana sih jalan yang bisa saya pilih gitu. Karena aku lihat sebenarnya sebelum menyelesaikan hubungannya sama kamu, dia penuh dengan keraguan, kebimbangan. Karena satu sisi sebenarnya kalau dihitung hanya hubungan percintaan aja, dia ngerasa sangat puas ya. Nah, lagi-lagi nih ada kartu Ten of Cups. Ini menggambarkan sama seperti kartu ini, dia menggambarkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan dia ngerasa kayak nyaman aja gitu menjalani sama kamu. Tapi ketika dia menggabungkan kehidupan dia, menggabungkan semuanya kayak percintaan, pertemanan, keluarga, karir, itu kayak menurut dia nggak satu sinergi, nggak satu jalan, nggak satu tangkep gitu. Jadi kayak dia bener-bener bingung. Nah, kalau misalnya ditanya sebenarnya tuh kayak ada peperangan batin juga yang dia rasakan sebelum dia ngambil keputusan untuk berpisah, untuk menjauhi kamu. Dan yang aku lihat sih alasan utama, alasan paling masuk akal menurut dia ya memang seperti ini, kayak dia memilih untuk kehidupan dia dibandingin kamu. Jadi kalau aku lihat ada kartu keegoisan juga, ada keseluruhan ini kayak ya kartu ancestor ini ya, ini kan sebenarnya kayak keegoisan, hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan apa yang dia inginkan tanpa dia memilih untuk coba kayak berjuang lah gitu. Karena setiap kondisi pasti ada resikonya, dan dia memang aku lihat ada rasa sesal juga kenapa dia baru tahu bahwa kamu itu tidak bersinergi dengan kehidupan pribadi dia yang lainnya gitu. Jadi aku lihat sih sebenarnya alasan utama dia meninggalkan kamu, menjauhi kamu, dan juga pergi dari kamu adalah karena dia ngerasa rasa cinta dia ke kamu, rasa sayang dia, kebahagiaan dia ke kamu tidak besar, tidak lebih besar daripada
kehidupan dia yang menurut dia lebih agung-agungkan dan dia lebih fokuskan gitu. Jadi yang aku lihat sih di sini memang masih ada keegoisan, mungkin dia belum dewasa juga dalam menentukan. Jadi kayak nggak mau ngambil resiko gitu, harus memilih. Jadi dia kayak mengorbankan satu hal untuk satu hal lagi berdiri dengan tegak, dengan kokoh. Yang dia korbankan adalah kamu dan meninggalkan kamu. Begitu. Hai, selamat datang untuk kamu yang memilih pile kedua yang diwakilkan oleh Universe in Me. Ini kartu kamu. Aku taruh sini aja. Ya. Oke. Di sini aku bakalan cek alasan kenapa dia meninggalkan kamu. Ya, sebelum aku buka kartunya, boleh kamu berdoa juga menurut ajaran dan kepercayaan kamu. Kita sama-sama kirim energi baik untuk membuka kartu ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih alasan sebenarnya dia meninggalkan kamu? Apa sama dengan yang dia jelaskan ke kamu? Atau ini berbeda dari yang dia jelaskan dan dia mungkin menutupi sesuatu, atau bahkan mungkin dia nggak pernah ngasih tahu kenapa dia meninggalkan kamu. Mari kita kocok kartunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oops, sorry. Aku akan ambil 3 kartu ya. Mungkin dia pengen keluar. Oke. Satu lagi. Oke, untuk kartu tarot. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kamu boleh pikirkan siapa dia, apa sih alasan utama dia meninggalkan kamu, apa karena dia belum ingin menjelaskannya sebenarnya. Bisa kita lihat ya di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan buka kartunya. Aku ambil yang paling atas, top dan button. Lalu secara random 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ya. Oke, untuk energi dia ada autumn, equinox, ada green man, dan iceberg. Oke. Lalu untuk kartu tarotnya, nih ya. Oke, aku akan bacain. Yang pertama ada Knight of Pentacles, lalu ada Magician, lalu ada Temperance. Oke, udah 2 Arcana Mayor. Lalu ada The Lovers. Oke, ada Six of Swords, ada Three of Pentacles, dan Ace of Wands. Ya. Oke. Oke, di sini ada 2 kartu yang bertolak belakang, Iceberg dan juga Green Man. Oke, mungkin aku akan jelaskan. Oke, dari keseluruhan kartu,
Nih, aku lihat ya, sebenarnya di sini kayaknya ada sesuatu yang mengganjal di diri dia, yang mana dia itu nggak bisa menjalani hubungan lagi sama kamu. Tapi secara keseluruhan, di sini banyak banget kartu Mayor Arcana. Ada ini 3. Aku lihat sih sebenarnya dia itu ada masalah tertentu dalam diri dia yang mana dia nggak bisa lanjutkan hubungan bersama kamu. Masalah ini sampai sekarang mungkin kamu belum tahu masalah utamanya apa. Karena aku lihat ada kartu kebohongan yang dia rasakan, yang dia alami dan dia lakukan di Magician ini. Oke, mungkin aku akan rundown satu-satu. Untuk Autumn Equinox, kelihatannya dia sedang dalam kondisi pada saat sebelum memutuskan hubungan sama kamu. Dia merasa bahwa dia itu mengetahui sesuatu hal, di mana hal itu mungkin tidak akan bisa kamu terima jika dia utarakan. Dan dia mengetahui bahwa ada masalah tertentu yang terjadi di hidup dia, yang mana dia tidak mau mengikut campurkan kamu untuk masuk ke masalah itu. Karena di sini ada masalah yang besar, tapi dia tidak mau kamu tahu dan dia nggak mau kamu ikut masuk ke dalam kehidupan dan masalah dia itu. 2 kartu ini aku akan jelaskan secara bersamaan karena di sini ada sinergi dan submerged. Nah, di sini kelihatannya dia merasakan ada masalah tertentu yang mana dia ngerasa bahwa kamu jika dimasukkan ke dalam kehidupan dia, kamu juga nggak akan bisa dan sanggup untuk melewati itu. Dia merasa bahwa di sini ada benteng yang sangat kuat, yang mana dia nggak bisa melanjutkan hubungannya bersama kamu itu. Dia ngerasa bahwa ketika kamu masuk ke hidup dia, itu tandanya dia mengajak kamu untuk bermasalah. Dia mengajak kamu untuk menjalani suatu masalah yang besar. Dan dia nggak tega untuk ngebawa kamu ke kehidupan dia tersebut. Ini sih sebenarnya kalau aku lihat ada campur tangan orang lain juga. Karena di kartu Iceberg, ini sebenarnya bukan keputusan dia secara murni. Dia memang ngerasa kalau kamu tuh nggak cocok untuk dibawa masuk ke kehidupan dia. Tapi itu bukan pure karena pemikiran dia, tapi karena ada orang yang mungkin membawa pengaruh tersebut sehingga dia merasa oh iya ya, mungkin ya, dan juga dia berpikir ya udah, mungkin ini bukan saat yang tepat untuk mengajak kamu untuk masuk ke hidup dia sehingga dia memilih dan memutuskan untuk menyelesaikan hubungannya bersama kamu. Oke, di kartu ini kelihatannya dia itu sedang dalam kondisi yang menyesali ataupun kayak merasa bahwa memang hubungan ini jika dibawa atau dijalankan itu kayak ada keadaan di mana ini akan jalan di tempat. Ini nggak gerak sama sekali hubungannya menurut dia. Dan dia merasa kalau dia tetap lanjutkan itu tidak akan membawa pengaruh positif atau dampak positif untuk hidup dia. Dia bakalan pikir, oh ya ini nggak akan bisa maju ke arah hubungan yang lebih serius. Kalau aku duga sih ini mungkin kayak masalah hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan. Terus juga hal-hal yang berhubungan dengan pengaruh keluarga. Karena di sini ada kartu Temperance ya. Oke, aku akan jelaskan dulu Magician. Di sini ada kebohongan yang dia tutupi dari kamu. Dia tidak menginginkan kamu tahu tentang masalah utama dari masalah dia ini. Dan dia kayak mengusahakan supaya kamu itu percaya dengan alasan yang sudah dia kasih tahu ke kamu. Kayak dia pengen kamu itu nggak tahu tentang permasalahan utama apa yang dia rasakan gitu. Dan aku lihat di sini ada gambaran sebenarnya Temperance ini kan menggambarkan kayak kekuatan, terus juga kepercayaan, terus juga sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat. Dan sebenarnya sih di kartu ini kan tergambar bahwa dia itu merasa hubungan kalian ini bisa jalan di tempat. Nah mungkin ini kalau aku duga
entah kalian beda agama atau kayak orang tua dia nggak suka kamu, atau orang tua dia merasa bahwa dari diri kamu itu ada beberapa tipikal-tipikal tertentu yang nggak masuk kriteria keluarga mereka. Nah, tapi di sini dia nggak menunjukkan itu ke kamu, dan nah di sini ada kebohongan di mana kayak dia tuh nggak nunjukin bahwa itu adalah suatu masalah. Mungkin ketika dia bawa kamu ke hidup dia kayak menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang mana kayak, oh ya udah itu nggak apa-apa, keluargaku bisa terima kamu, keluargaku suka kamu gitu. Padahal sebenarnya mungkin itu dia tutupin. Ini bukan dia tutupin cuman gara-gara kayak kalian mau putus terus dia tutupin, bukan. Tapi dari awal dia menjalani hubungan sama kamu, dan ketika dia deketin kamu, dia tahu hal ini, dia tahu kayak kalian tuh ada perbedaan, ada permasalahan, dan hubungan ini bakal jalan di tempat, tapi dia tutupin itu dari kamu supaya hubungan kalian ini tetap berlanjut. Karena aku lihat dia ada rasa cinta, sayang, kasih cinta, ketulusan, kebahagiaan yang mendalam, dan dia ngerasa kamu pasangan yang sangat-sangat cocok untuk dia, bagi dia. Jadi kayak dia tuh ngerasa karena dia saking cintanya, saking sayangnya, saking menginginkannya dia ke kamu, dia jadi berusaha gimana caranya nih supaya permasalahan ini tuh nggak kamu ketahui. Makanya di sini ada kebohongan. Dia udah tahu ini jalan di tempat, tapi dia coba bohong. Yang penting dia dapetin kamu. Nah, tapi ketika dia udah jalanin, kayak ada penentang. Karena di kartu ini aku lihat tuh ada penentang gitu. Ada penentang yang mana penentang ini tuh kayak ngasih saran ke dia, udah nggak usah dilanjutin, udah lepasin aja. Mungkin ini bakalan jadi masalah kalau misalnya kalian tetap lanjutin. Terus mungkin kayak ada yang terhambat juga. Mungkin dia pikir kalau misalnya dia tetap menjalani sama kamu, dia tidak mendapatkan sesuatu lain di hidup dia. Misalnya untuk pendidikan, atau misalnya kayak orang tuanya bilang kalau misalnya tetap jalanin sama kamu, mending gak usah melanjutin sekolah, atau nanti uang jajan dikurangin, atau misalnya kamu bakal malu-maluin keluarga, atau apapun yang kata-kata hal itu yang bikin dia tuh ngerasa kayak beban kalau tetap lanjutin sama kamu gitu. Dan aku lihat di sini kayak dia berpikir, nah di sini sih sebenarnya bukan egoisnya dia ya, tapi dia berpikir memang masa depan dia tuh kayak masih panjang banget. Jadi kalau dia tetap berjuang untuk kamu, dia berpikir kalau misalnya dia tetap jalanin sama kamu, mungkin banyak hal yang akan hilang dari hidup dia. Mungkin kayak masa muda dia, atau finansial dia, atau pendidikan dia yang mungkin akan dia kejar gitu. Jadi aku lihat kayak dia ngerasa banyak keuntungan yang mungkin bisa dia dapatkan, tapi ketika dia jalanin sama kamu, hal ini tuh nggak akan dia dapatkan gitu. Kayak dia punya kesadaran di sana, entah dia memang diancam atau diomongin oleh pihak keluarganya atau gimana, tapi yang aku lihat sih seperti itu ya. Kayak memang ada kesadaran bahwa ketika jalanin sama kamu, mungkin keuntungan-keuntungan yang saat ini dia dapatkan itu bisa hilang dan pergi gitu aja. Dan yang aku lihat di sini kayak dia sebenarnya juga sangat-sangat sedih, kayak ada amarah sebenarnya, kayak nggak terima. Tapi ya mungkin perjuangan dia untuk hidup dia tuh jauh lebih besar daripada cinta. Kayak dia berani mengorbankan apa yang dia sayangi demi masa depan ataupun harapan dia ke depannya. Jadi kalau aku lihat di sini kayak dia memang berkorban banget. Kayak dia mengorbankan kamu untuk sesuatu yang mungkin lebih baik yang bisa dia dapatkan ke depannya. Dan itu bukan berhubungan dengan percintaan. Jadi aku lihat bukan karena ada orang lain atau apa, tapi memang ada orang lain. Maksudnya orang lain itu cewek atau cowok lain. Tapi di sini ada orang lain yang mempengaruhi, dan itu berhubungan dengan masa depan dia. Entah itu keluarga dia, karir dia, atau pendidikan dia ke depannya. Seperti itu. Jadi yang aku lihat sih untuk kamu yang memilih pile kedua, universe ini, gambarannya sih memang kayak dia melepaskan kamu itu karena memang ada sesuatu, dan dia kayak dipengaruhi oleh lingkungannya, tapi pengaruhnya itu bukan kayak mengarah ke kamu tapi ke dia. Nah, dalam artian ini bukan menjelek-jelekan kamu, tapi lebih ke arah membesar-besarkan harapan dia. Jadi kalau misalnya dia mau sama kamu, mungkin dia nggak akan dapat harapan ini gitu. Jadi kayak dibesar-besarkan, wah harapan ini tuh akan bikin kamu berkembang, kamu bakalan sukses gitu. Tapi kamu harus melepaskan kamu ini sekarang. Ya, dia harus melepaskan kamu supaya dia mendapatkan ini gitu. Jadi itu alasan utama dia, karena dia merasa bahwa memang hubungan ini udah stuck, jalan di tempat, udah nggak bisa dilanjutin. Jadi ya untuk apa dia berlama-lama, lebih baik dia berjuang
untuk kehidupan baru dia gitu. Hai, selamat datang untuk kamu yang memilih pile ketiga, Life Purpose. Ini kartu kamu. Oke, aku akan bukakan energi dia. Alasan utama kenapa dia meninggalkan kamu. Oke, kamu di sini boleh berdoa dulu sebelum kita bukakan kartunya. Boleh sama-sama kirim energi menurut kepercayaan masing-masing aja ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga doa yang kita panjatkan sama-sama ini hasilnya bisa bawa bagus untuk ke bacaan kali ini ya. Oke. Alasan utama kenapa dia ninggalin kamu? Apakah alasan yang selama ini dia kasih ke kamu itu adalah alasan yang sebenar-benarnya, atau mungkin dia belum kasih alasan apapun, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba meninggalkan? Ya, di sini aku akan bukakan alasan utama dia kenapa dia meninggalkan kamu. Ada apa dengan dia? Ya. Oke, aku buka dulu aja. Oke, untuk kartu tarotnya, bismillahirrahmanirrahim. Alasan utama kenapa dia meninggalkan kamu. Apakah alasan yang selama ini dia udah kasih ke kamu itu adalah alasan yang paling tepat? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita buka ya. Aku ambil kartu paling bawah, kartu paling atas, dan acak. Lima, 6, 7. Oke. Ya. Oke, di sini ada kristal, ada full moon, ada love. Wow. Ini kayaknya bagus nih. Ini kartu tarotnya. Oh, ada hangman, ada seven of cups, ada hermit. Lalu di sini ada four of wands, ada knight of pentacles, high priestess, dan king of wands. Oke. Alasan utama dia meninggalkan kamu. Apakah alasannya sama seperti yang dia jelaskan? Coba aku liatin ya. Ya, di sini sih kelihatannya kalau dibilang dia itu kalau dari energi dia sih sebenarnya ke kamu ini sedang dalam kondisi yang belum terlalu yakin untuk menjalani hubungan sama kamu. Karena
Untuk energi dia, di sini ada kristal, di mana sebenarnya dia itu sedang dalam keadaan yang masih mencari tahu seperti apa sih sebenarnya perasaan dia ke kamu. Dia itu kayaknya belum terlalu yakin untuk menjalani hubungan sama kamu pada saat dia bersama kamu terakhir kali sebelum kalian putus. Di sini juga kayak dia ngerasa bahwa dia tuh masih mencari apa itu cinta dan seperti apa rasanya cinta dan seperti apa yang dia rasakan selama ini, apakah benar-benar itu cinta atau enggak. Karena kalau misalnya dilihat dari arah dia itu kayak masih bingung. Dia kayak masih mencari tahu nih, ini perasaan tuh cinta atau bukan, atau cuma perasaan ingin memiliki, ingin disayangi, atau hanya cuma sekedar perasaan berharap ingin dikasihi. Oke, di sini ada kartu love, di mana sebenarnya dia itu masih mencari tahu sebenarnya tuh apa sih cinta. Karena yang aku lihat di sini dia merasa dengan kamu itu kayak cuman merasa bahagia, nyaman, happy, tapi kayak dia ngerasa nggak ada gairah. Dia masih mencari tahu gairah itu apa, dan dia masih mencari tahu cinta itu sebenarnya seperti apa sih, gitu. Karena yang aku lihat dia belum menemukan titik temu dari artinya cinta. Nah, di sini ada kartu Hangman, itu ditandai dengan kayak dia tuh berusaha sebenarnya untuk menjalani ini, tapi sebenarnya kayak dia ngerasa kok kalau nggak ada kamu, kalau misalnya kamu lagi nggak chat dia, kalau kalian lagi nggak komunikasi, lagi nggak ketemu, kayaknya dia ngerasa baik-baik aja gitu. Kayak dia cuman ngerasa kok hubungan ini tuh kayaknya nggak ada sesuatu yang bergairah ataupun yang membuat dia tuh menggebu-gebu sama kamu, yang membuat dia tuh jadi kayak pengen deket terus sama kamu. Ya di sini kayak kartu Hangman ini kayak sebenarnya ada semacam kebingungan aja, keterpaksaan atau kebingungan menjalani hubungan ini dan nggak tahu itu apa sih sebenarnya yang dia cari. Karena kan ini energi. Energi ini kayak apa yang dia rasain pada saat kalian akhir-akhir mau putus gitu. Dan di sini dia kayak masih mencari tahu gitu, masih fokus, masih kayak berusaha untuk mencari tahu ini cinta nggak, terus juga kayak masih bingung ini tuh sebenarnya apa sih yang dirasain gitu. Nah, untuk ketika dia menjalani hubungan sama kamu, dia ngerasa kayak nyaman, dia terisi. Mungkin pada saat deket sama kamu, ini dia kayak merasa mungkin dia baru dalam kondisi yang baru putus atau baru menyelesaikan hubungan percintaan dia dengan orang sebelumnya. Jadi kayak dia ngerasa ketika ada kamu tuh dia terisi. Ketika ada kamu dia merasa bahwa ada kasih sayang, ada cinta, ada kebersamaan, atau ada kayak ya itu cinta itu maksudnya kayak take and give ya. Kayak misalnya dia chat, dia kasih care, dia bilang I love you, kamu balas love you too, yang kayak gitu loh. Jadi kayak dia ngerasa kerinduan dia akan hubungan percintaan itu kayak terisi karena hadirnya kamu. Dan di sini kelihatan di Hermit dia tuh kayak mencari-cari gitu. Sebenarnya perasaan yang dia rasain ke kamu ini apa? Gitu, karena di sini dia pun belum fokus, belum tahu gitu apa yang dia mau. Dan aku lihat dia masih mencari tahu, masih mengusahakan, dan juga kayak masih memfokuskan gitu apa sih sebenarnya yang dia inginkan dan dia harapkan terhadap hubungan ini gitu. Dan yang aku lihat di kartu Hermit ini kan kayak seseorang yang kayak belum tahu titik temu, dia belum tahu kemana arah dia, tapi dia terus berjalan kok gitu. Dia terus mengarungi, dan aku lihat sebenarnya di sini ada cabang. Cabang yang mana ketika dia menjalani hubungan sama kamu di akhir hubungan kalian, dia ngerasa kayak jenuh kan, dia mencari tahu ini apa. Jadi aku lihat dia ada gambaran tuh dia sempet kayak kenalan deket sama orang baru, dan juga dia coba untuk membuka hati, membuka kehidupan, membuka perasaan kepada orang baru. Dan sebenarnya dia sempat menjalani hubungan juga dengan orang lain. Jadi kalau misalnya dibilang selingkuh, ya ada sih maksudnya, tapi bukan kayak dia bukan menjalani hubungan dengan status, tapi kayak cuman bawa perasaan atau bawa kenyamanan, kayak dia chatting dengan intens atau ketemu juga dengan seseorang tersebut. Jadi ketika dia lagi dalam kondisi bingung banget, nah makanya di sini kan ada kartu ini nih, ada kristal alias kartu fokus, kayak kartu mencari sesuatu yang
yang bisa membuat dia stabil, membuat dia konsisten di satu tempat gitu. Dan pada saat dia lagi mencari-cari tahu itulah dia berpikir ya udah coba buka hati aja ke dengan orang baru gitu. Dan aku lihat ya alasan utama dia juga meninggalkan kamu itu ya karena dia merasa ketika menjalani hubungan ini stuck. Sebenarnya stuck itu perasaan dia sih, karena dia di kartu ini kelihatan kayak dia tuh bukan dia mikir hubungan ini tuh nggak ada jalan ke depannya ya, tapi dia mikir kalau menjalani hubungan sama kamu perasaan dia tuh nggak berkembang gitu. Jadi kayak apa yang dia cari, cinta yang dia cari, kefokusan yang dia cari, titik temu yang dia cari, pelabuhan yang dia cari itu nggak ketemu di kamu. Kayak dia tuh masih kayak mikirin orang lain, atau mungkin masih mikirin masa lalu dia seperti ini, atau dia malah mikirin orang lain dan mencari tahu orang lain. Dia buka dating app, dia coba cari-cari lagi siapa yang bisa deket sama dia, yang bisa menggantikan kamu, yang bisa membuat hati dia tuh lebih bergejolak, lebih ada rasanya, lebih ada passionnya gitu. Tapi kayak dia ngerasa dengan kamu tuh stuck aja gitu, nggak ada sebuah perkembangan, nggak ada sebuah hasrat gitu. Jadi aku lihat ya ini sih sebenarnya yang membuat dia tuh meninggalkan kamu. Dan di sini sih aku lihat kayak dia memikirkan mungkin dia masih muda juga, dia masih bisa mencari yang lebih baik, dia mungkin masih bisa mencari yang lebih cocok gitu sama dia, makanya dia memilih untuk meninggalkan kamu dan melepaskan kamu. Dan sebenarnya pada saat dia melepaskan kamu, dia tuh belum menemukan ya untuk orang ini dia belum temuin. Jadi aku lihat ya ketika dia putusin kamu pun dia juga bukan dalam kondisi yang udah punya status dengan orang lain. Tapi ketika dia putus sama kamu, aku lihat dia dalam kondisi yang sudah ada cadangan. Jadi kayak nggak yang kesepian banget, nggak yang sedih-sedih banget, karena dia masih bisa intens chat sama sana sini dan berhubungan dengan banyak orang juga, karena ya dia ngerasa tadi nih dia ada kepercayaan diri yang sangat tinggi. Dia merasa bahwa dia masih bisa mencari yang lebih, dia merasa masih bisa mencari orang yang jauh lebih baik daripada kamu, yang mana mungkin akan mempertemukan dia dengan yang namanya cinta. Karena aku lihat tadi ya dia mencari-cari cinta, mencari-cari sosok orang yang bisa dia cintai dengan sepenuhnya, yang nggak cuman stuck hubungannya atau perasaannya gitu. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video pick a card tarot reading dari Tarot Uni. Kalau kalian suka video ini, boleh banget di like dan di komen. Boleh juga untuk kalian kalau mau request, mau dibukakan pick a card dengan judul apa, boleh di komen ya. Dan untuk kalian yang suka dengan video-video Tarot Uni, boleh banget untuk di subscribe. Untuk kalian yang belum subscribe, dan boleh di share ke sosial media kalian. Dan boleh juga untuk diinfokan ke teman-teman lainnya untuk menonton video dari Tarot Uni. Thank you semuanya untuk kalian yang sudah memilih ketiga file ini. Sampai jumpa.